Hai guys. Halo, 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 selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama gue Rizky di hari Minggu malam ini. Hari ini, sorry. Hari ini kita bakal live sama akun luar sekolah sama CEO-nya yaitu Jibril. Kita bakal bahas mengenai motivasi intrinsik. Tadi sebenarnya udah di intro sih di akun sebelah, cuman ada masalah teknis jadi gue mulai lagi di sini nggak apa-apa ya. Nanti biar dibahas lagi sama si Jibril juga ya. Sebentar. Mana dia? Lu. Wah, sebentar ya guys. By the way, kalau ada sesi pertanyaan seperti biasa silahkan ditanyakan. Nanti akan ada yang compile, gue akan jawab di akhir sesi. Ya, Wow, kan? Sekarang bisa. Ya udah, finally. eh, mungkin Jibril bisa kembali memperkenalkan diri buat audiens 1% yang tadi nggak Oke. nggak Panggilannya apa nih, Mas? Panggilannya apa? perseners, perseners. Oh, Perseners. Halo Gitu ya Perseners. guys, jadi sekarang udah perseners. Oke. Ya, halo Perseners. Gue Jibril, CEO luar sekolah. Jadi luar sekolah itu vocational school. Jadi teman-teman bisa belajar apa aja, hal-hal yang mungkin teman-teman nggak dipelajarin di sekolah formal gitu, formal education. Jadi kita udah kurang lebih mau 4 tahun nanti besok ya, besok ulang tahun kita tanggal 1 Oh Juni. gitu. Ya, 4 Happy tahun kita. birthday luar sekolah. Thank you, thank you, thank you. Ya, jadi kita udah 4 tahun, syukur alhamdulillah, dan berawal dari komunitas dan komunitas ini meluas menjadi sekarang udah jadi startup, startup. Yep. Ya. Silakan. Silakan kok Mas. ceritanya hasil loh sebetulnya. Gua Oke, kenalin ini tamu. apa namanya tuh? Kalau Mas Riksi gimana nih? Perkenalkan dulu dong ke Oke. apa namanya tuh? Audiensnya luar sekolah, Mas. Oh, halo teman-teman dari luar sekolah, nama Nah, gue Rizky, gue adalah co-founder dari 1%. Buat kalian yang belum tahu 1% itu apa, basically 1% itu kita adalah live school terbesar di Indonesia. Apa itu live school? Basically mungkin mirip ya sama sama Jibril gitu kan spiritnya bahwa kita tuh sepakat ada banyak banget skill yang kalau misalkan yang kita tidak pernah dipelajari di sekolah ataupun di kuliah. Padahal skill-skill itu esensial. Tapi kita beda approach gitu. Kalau Jibril approach-nya itu ada skill yang vocasional, yang benar langsung kepake gitu buat kerja. Kalau yes. 1% approach-nya adalah skill hidup. Karena menurut kita banyak banget skill dasar buat hidup yang orang tuh bahkan nggak punya gitu. Jadi dan menurut Hmm. kita tuh penting banget buat lo bisa sukses, buat lo bisa bahagia ya kayak hal-hal kayak gini lah. Gimana cara kita memotivasi diri, gimana caranya belajar, gimana caranya menangani stres, gimana caranya bahagia gitu-gitu deh. Kurang lebih Hmm. seperti itu adalah cita-cita 1% dan Hmm. itu sedikit perkenalan dari gue. Silakan saya kembalikan pada Jibril. Oke. Jadi luar sekolah yang jadi tamu ya di Instagramnya 1%, tapi suhunya Betul, langsung betul. menjawab ya. Oke, jadi di live kali ini kita bakal ngebahas tentang motivasi intrinsik gitu. Mungkin kebanyakan orang Indonesia tuh Mas masih banyak didominasi keputusan-keputusannya itu sama motivasi ekstrinsik gitu Mas gitu. Jadi dan banyak banget orang termasuk saya juga gitu ya. Jadi masih belajar gimana sih cara menumbuhkan motivasi intrinsik gitu. Karena butuh apa ya namanya tuh butuh training ya mas, latihan gitu, latihan gimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik gitu mas. Nah, Oke, boleh diceritain nggak mas, apa sih sebenarnya motivasi intrinsik itu? oke. Gue mau sedikit mengkoreksi sedikit ya. Kalau tadi Hmm. dibilang di Indonesia banyak orang itu hidup dengan motivasi ekstrinsik, menurut gue nggak juga. Hmm. Menurut gue Oh, I see. sebetulnya Gimana tuh? setiap orang dari Hmm. kita itu Hmm. sudah pernah hidup dengan motivasi intrinsik, cuman kita nggak sadar aja. Sama kadang-kadang Hmm. kita salah. Contoh gini Jip, lu main game nggak Jip? Hmm. Main game, Main main game. game. Hmm. Oke, game 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 single player favorit lu apa? Game single favorit. Single player. Ah, ya mungkin kayak Far Cry gitu kali ya.
Oke, oke. Tahu Lu nggak? suka main Far Cry kan? Oke, Ya. gue tahu, gue tahu. Nah, lu main Far Cry ada motivasinya nggak? Seneng aja. Exactly. Nah, itu motivasi Ah, intrinsik itu gitu. I Kayak ketika see, I lu main see. game favorit lo, that's motivasi intrinsik gitu. Lu nggak ngejar Mhm. apapun, lu tidak ngejar reward, lu nggak ngejar dipuji orang gitu. Tapi lu Mhm. melakukan sesuatu karena lu suka. Dan sadar atau Ah, enggak gitu, ketika ketika lu main game kayak Far Cry itu game yang cukup susah gitu. Tapi kan lu iya. sadar atau enggak, uh, ketika lu pertama kali mulai main, lu pasti akan kagok-kagok kan. Di awal-awal mission tuh lu akan Hmm. kagok dulu gitu. Ini Iya, betul, gimana betul. gimana cara navigasinya, gimana cara mainnya gitu. Nah, tuh ada yang bilang tuh main FIFA tapi kalah mulu gitu. Ketika lu pertama gitu, awal-awal lu kan kalah kan. Tapi Ah, lu main terus sampai lama-lama lu jago. Terlepas daripada lu main tuh ada temennya atau enggak, terlepas lu main I itu see. ada apakah lu main online, apakah itu lu mau ikut turnamen. Tapi kita ketika kita main game itu tuh kita ya udah senang-senang aja. Kita melakukan itu, kita Hmm. belajar, kita melatih skill kita cuman karena kita senang. Nah, basically Hmm. motivasi intrinsik itu kayak gitu. Cuman masalahnya Hmm. kadang-kadang banyak banget dari kita yang menggunakan hal-hal kayak gitu ya cuma tadi tuh cuma buat main game gitu misalnya kan. Hmm. Yes, yes, Lu betul, betul, mencoba betul. menerapkan cara yang sama untuk bisa misalnya kita mau belajar sesuatu sebuah skill baru, kita mau improve skill kita mau bekerja gitu. Kita masih belum memanfaatkan hal kayak tadi ke Hmm. dalam kehidupan yang serius gitu. I see, I see, I see. Jadi sebenarnya setiap manusia tuh udah punya motivasi intrinsiknya ya. Cuman penempatannya kayak Ya, gimana aja gitu. I see, I see, I see. ya Nah, tadi gitu. ngomongin masalah kesenangan gitu ya, Mas ya. Sebenarnya Ya, ada hubungan nggak sih antara motivasi dan passion gitu, Mas? oke. Ini sebetulnya ada tapi tidak langsung sih. Jadi kayak Hmm. gini. Uh, ada tiga hal yang sebetulnya menurut orang-orang tuh berkaitan Hmm. sama, tapi sebenarnya tuh agak-agak beda. Ada bakat, Hmm. ada passion, ada motivasi. Nah, Hmm. biasanya orang yang punya sebuah bakat gitu kan, satu bakat tertentu yang menonjol, dia akan cenderung akan passionate di hal tersebut. Hmm. Kayak Hmm. misalkan kalau kalau gue jago sepak bola gitu, gue akan passionate banget soal sepak bola. Kalau gue jago main Dota Hmm. gitu sampai level kompetitif, gue akan passionate di Dota. Nah, Hmm. itu sebetulnya sangat-sangat berkaitan dengan motivasi intrinsik. Kenapa? Hmm. Karena pada dasarnya manusia itu senang ketika mereka bisa bangga sama dirinya sendiri. Dan ketika lu I see. berbakat, lu kan bisa bangga sama diri sendiri. Lu bisa puas Iya, kan dengan apa yang lu kerjakan. iya. Lu akan passionate gitu. Nah, lu akan punya motivasi untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, gitu aja sih. Jadi ya Hmm. sebetulnya berhubungannya ya dari situ-situ aja. Tapi Hmm. again, tidak semuanya harus dimulai dari bakat. Sangat bisa sekali itu dimulai dari sesuatu yang udah lu gak berbakat, tapi lu belajar aja gitu dari awal. Gitu sih. I see, I see, I see. Oke, nah lanjut ya. Mungkin di sini juga tadi kan life school ya, jadi ada relatednya gitu. Ya. Jadi, nah seberapa penting sih Mas sebenarnya kenapa motivasi ini penting banget untuk dimiliki seorang long life learner gitu Mas? Oh, untuk ini ya, Ah, orang yang belajar seumur hidup. iya betul Karena betul. gini, uh, tadi kebetulan juga ada yang nanya sih di comment section, emangnya hidup bisa Mhm. disamain-samain game gitu. Oke, gue jelasin samanya di Ah. mana, dibedain di mana. Iya. Jadi, kalau lu masih sekolah gitu, lu masih kuliah segala macam ya, lu lu actually dapat motivasi ekstrinsik dengan mudah, yaitu nilai. Hmm. Kayak lu pengen belajar, lu pengen ujian supaya lu dapat nilai bagus gitu kan. Yes, Nah, yes. nanti nilai itu bisa berkorelasi kemana-mana gitu kan. Oh, nilai gue bagus, maka gue bisa ranking. Kalau gue ranking, maka gue akan dipuji sama nyokap gue. Kalau gue Hmm. ranking, gue dikasih hadiah, segala macam, segala macam. Tapi itu jelas, ada nilai. Begitu kita lulus kuliah, tidak ada lagi nilai dalam hidup gitu kan. Yes, Otomatis, yes. untuk lu belajar, kalau lu mengandalkan motivasi ekstrim, itu nggak akan kejadian gitu setelah lu lulus kuliah. Karena nggak ada yang ngasih nilai, nggak Ah, ada yang ngasih nggak ada ujian gitu kan. Ya suddenly, lu harus berkembang sesuai dengan apa yang lu mau aja gitu. Lu nggak bisa mengandalkan hmm. ada orang yang ngasih lu validasi, ngasih lu nilai. Oh, kamu udah bagus gitu skill ininya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau lu pengen Hmm. tetap belajar, nanti setelah lu lulus kuliah, tetap belajar sampai tua nanti, jadi level Hmm. learner ya, mau nggak mau, ya emang harus punya motivasi intrinsik sih. I see, I see, I see. Nah, tadi kan Mas komparasi tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik gitu ya. Nah, sebenarnya Ya, lebih bagus mana sih, apa namanya tuh, pengaruhnya ke kita? Lebih bagus dari diri kita sendiri kah? Atau dari luar ke kita gitu? Mana, mana, apa bedanya gitu, Mas? jadi gini, kayak sebetulnya kalau bagus mana ya, Hmm. gampangnya gitu deh. Kalau misalkan let's say kita mengandalkan motivasi ekstrinsik gitu ya. Artinya kan kita Hmm.
memotivasi diri kita berdasarkan sesuatu yang di luar daripada diri kita. Misalkan kayak tadi Hmm. nilai, atau promosi jabatan di kantor, atau misalkan gaji, atau bonus, atau apa gitu ya. Maksudnya kan secara apa ya, secara prinsip kita kan tidak bisa mengontrol dunia luar kita gitu. Hmm. Misalkan kita termotivasi gara-gara kita, oh gue semangat bekerja sekarang karena gue bakal dapat bonus di akhir tahun. Tiba-tiba bonus nggak jadi turun gitu kan. Otomatis ketika target lu hilang, ya lu nggak akan termotivasi lagi. Yes, betul, 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 Atau betul. misalkan, oh gue pengen belajar sesuatu karena gue pengen pindah kerjaan baru gitu kan. Tapi ternyata setelah di tengah jalan lu sadar lowongannya nggak dibuka, ya kalau kayak gitu ya lu nggak akan termotivasi lagi kan. Beda sama Iya. ketika motivasi dari dalam diri lo gitu, bukan dari eksternal. Lu kan bisa kontrol diri lu maunya apa, tapi lu nggak bisa kontrol eksternal akan berubah ke arah mana gitu kan. Jadi menurut gue, kalau dalam konteks pembelajaran jangka panjang, jauh lebih baik kalau motivasi lu intrinsik sih, bukan ekstrinsik gitu. I see, I see. Nah, sebenarnya tadi ada yang nanya juga, Mas, related juga. Sebenarnya motivasi intrinsik sama ambisi bedanya apa, Mas? Motivasi intrinsik sama ambisi. Oh, mungkin tadi agak skip di awal ya. Gue sudah sempat kasih contoh bahwa motivasi intrinsik itu paling real adalah ketika lu main game, tanpa motivasi apapun lu main aja gitu biar senang. I see. Itu kan Jadi nggak ada ambisinya gitu kan. iya, mungkin jadi nggak ada alasannya gitu kenapa gue suka main game gitu ya. I see. Ya simpel gara-gara lu senang aja. I see, I see, I see. Jadi justru ketika apa namanya itu ketika kalah tuh dia coba lagi terus-terusan ya, Mas ya. Efeknya gitu ya? Iya kan? Iya kan? yes, betul. Penasaran aja gitu kan. Penasaran gue pengen bisa nih, gue pengen bisa. Iya. Gitu. Oke. Oke. Nah, lanjut ya. Nanti teman-teman ini yang nanya banyak banget ya. Mungkin nanti kita bakal ketika ada Q&A-nya kita nanti scroll lagi ya. Lanjut ya. Nah, tadi nih Mas, masalah motivasi intrinsik gitu. How to allocate this motivation buat hal-hal yang baik gitu Mas, kayak belajar, namanya tuh, ya ke hal-hal yang positif gitu menurut kita. Ada beberapa, oke secara fundamental dulu ya. Kayak tadi gue bilang gitu, kita suka melakukan sesuatu ketika kita merasa kita bisa bangga sama diri kita bisa bahagia ngeliat, oh gue bisa nih melakukan ini gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita belajar sendiri, itu kita tidak, kita tuh belajar tanpa tujuan. Sering banget, banyak banget orang nih, apalagi kalau kayak di luar sekolah gitu ya, kan kalian kan sama kan konsepnya kan basically kayak on demand course gitu ya, kayak Udemy gitu. Yes, betul. Nah, kadang-kadang tuh orang beli ya gara-gara ikut-ikutan gitu kan. Bukan bener-bener pengen belajar gitu. Emang ikut-ikutan. Nah, yang hal-hal kayak gini itu cenderung gampang hilang gitu loh. Kecuali kalau misalkan sama lah kayak main game. Gue pengen main game itu cuma gara-gara gue pengen having fun. Gue pengen jadi jago di Far Cry, gue pengen jago di FIFA gitu. Nggak harus dipamerin ke orang, pengen jago aja gitu. Nah, kenapa? Suara siapa yang kecil? Gue apa Jibril? Gue deketin. Oke. Mungkin agak deket kali. Nah, yang kayak gini-gini itu sebetulnya suka nggak suka. Kalau lu mau terapin di pembelajaran lu, ya lu harus punya goal. Kayak misalkan lu pengen belajar apa gitu. 1%, misalkan 1% tuh pengen ngajarin kita buat percaya diri gitu. Ya udah, lu jelas. Gue ini sengaja ikut kelas 1%, ikut game 1% segala macam untuk bisa percaya diri. Dan kita udah tahu nih. Suara gue kecil. Kalau di gue enggak sih. Kalau di gue enggak. Aduh. Ya sudah, kedengeran nggak sekarang guys? Kedengeran nggak? Coba di komen. Ya udahlah ya, gue agak teriak deh sekarang. Nah, jadi kayak gitu. Artinya memang pertama lu harus tahu dulu gitu, lu belajar sesuatu tuh buat apa. Nah, kalau misalkan lu tahu belajarnya buat apa, itu step pertama. Yang kedua, sama kayak misalkan main FIFA gitu. Main FIFA itu lu tanpa sadar sebetulnya tuh lu bisa ngelihat progres pembelajaran lo. Lu pertama kali main gini, lu baru beli lu FIFA 20 keluar gitu kan, lu main. Game pertama lu akan dibantai kok. Apalagi lu pakai tim gurem gitu, lawan lu Bayern Munchen, lu pasti dibantai gitu kan. Terus habis itu setelah 1 game, 2 game, lu ngelihat skor lu tidak lagi separah tadi dibantainya. Kemudian lu mulai bagus, lu mulai bisa menang. Setelah lu mulai bisa menang, kemudian gol lu makin lama makin banyak. Itu kan kelihatan progres gitu kan. Dan itu hal yang orang tuh sering banget lupa untuk ngecek progresnya sendiri ketika belajar. Kalau di sekolah, ketahuan progresnya adalah nilai gitu kan. Lu belajar, sekarang nilai lu 5, ulangan berikutnya nilai lu 7 gitu kan.
Tapi ketika lu belajar sendiri, itu progres tuh tergantung sama lo. Kayak misalkan tadi, lu main game ya lu tahu gitu. Oh, sekarang kalau gue udah gampang nih main game, gue main bola, gampang buat gue menang 3-0 gitu. Kalau dulu masih susah. Oh, dulu kalau misalkan gue main game, gue main tembak-tembakan gini, gue susah kalau misalkan ada musuh dari luar gitu. Sekarang gampang, gue bisa nge-snipe, jago segala macam. Basically itu yang harus dilakukan setiap orang. Yaitu orang itu harus bisa ngecek progresnya sendiri. Istilahnya kalau misalkan 1% kita nyebutnya sebagai keeping the small win. Jadi kita ngecek kemenangan-kemenangan kecil kita setiap harinya gitu. Contoh lu belajar apa? Apa misalkan orang-orang biasanya belajar apa di luar sekolah? Bisnis misalkan. Belajar Atau bisnis marketing. gitu. Belajar bisnis marketing gitu. Itu menurut gue orang yang belajar marketing itu kan pasti ada step-stepnya ya. Pertama lu ngerti teorinya dulu gitu. Market itu apa sih gitu kan. Jadi ketika lu ngerti, oh oke, gue udah lebih ngerti ini dibanding kemarin. Nah, itu otomatis semakin lu ikutin materinya, semakin lu ngerti, semakin lu bisa ngebandingin diri lu di tengah-tengah sama diri lu di awal, ya lu akan termotivasi dengan sendirinya gitu. Bahwa emang lu jadi bisa happy sama diri lu sendiri karena lu sudah berprogres gitu. I see. Oke. Oke. Nah, ini ada yang menarik contoh nih. Belajar bahasa Korea gitu. Korea. Nah, zaman gue kuliah, gue tuh agak-agak wibu. Jadi Jepang dong. Agak-agak Jepang banget gitu kan dulu kan. Nah, jadi motivasi. Jadi gue tuh ngerasain apa ya? Gue belajar bahasa Jepang tuh basically bahasa Jepang dari forum-forum gitu kan. Patokannya adalah gue bisa nonton anime tanpa baca subtitle atau enggak. dan itu kan semakin gue belajar, semakin gue belajar. Semakin gue belajar, semakin banyak kata-kata yang gue nggak usah lihat teksnya, gue ngerti gitu kan. Mungkin awal-awal yang gampang-gampang doang kan, cuma kayak nani gitu kan. Tapi lama-lama makin banyak kata yang bisa gue pahami tanpa gue baca subtitle. Nah, karena gue melakukan itu, karena gue selalu mengukur, oh enak nih sekarang gue nonton udah nggak usah baca subtitle gitu kan. Ya udah gue makin lama makin semangat buat belajar bahasa Jepang waktu itu. Cuman at some point gue udah tidak terlalu banyak nonton anime, ya udah lupa lagi gitu semua ilmunya. Tapi that's fine. Gitu. Oke. Lanjut. Gimana? Oke. Nah, selanjutnya nih, Mas. Nah, tadi kan udah tahu kan cara gimana supaya menumbuhkan rasa motivasi intrinsik itu ya, Mas ya. Nah, terus tadi saya tuh pernah baca buku ya, Mas ya. Sebenarnya motivasi intrinsik itu variabel terbesar ya kenapa kita suka main game, karena kita jago main game gitu, Mas. Awalnya. Exactly. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak jago, itu kemungkinan besar kita nggak akan suka hal tersebut gitu, Mas. Nah, gimana caranya supaya kita istilahnya perseverance gitu, Mas? Tetap berada di jalur itu dan motivasi intrinsiknya masih tetap ada gitu. Ini agak teoritis, gue bilang sedikit ya. Kenapa sih game itu menarik dibandingin pelajaran sekolah gitu kan? Jadi dari kacamata orang yang ngedesain game itu didesain gimana caranya supaya lo tidak pernah lepas dari yang namanya flow. Game itu punya flow. Jadi let's say nih gue mulai dari mana sini? Gue mulai dari sini ya. Lo akan mulai game tuh di sini, di titik ini gitu kan. Lo di sini tuh adalah waktu, di sini adalah tingkat kejagoan lo dan tantangan yang lo dapat. Lo akan mulai dari titik 0. Ketika lo benar-benar cupu gitu kan di sebuah game. Tapi lo akan dikasih tantangan supaya lo mulai pelan-pelan belajar. Lo belajar nih. Awal-awal gitu kan lo main tembak-tembakan, lo akan ditembakin sama banyak musuh sampai lo belajar, oh ya oke, gue ngerti sekarang gimana cara nembak balik. Terus setelah itu lo akan dikasih waktu buat tenang. Jadi tadinya tuh agak kurang, terus jadi lebih landai. Supaya lo bisa experience bahwa gue jago nih sekarang nih. Kalau musuh kayak gini gue menang nih, gampang nih. Nah, udah sampai sini, lo akan dikasih lagi skill baru lagi gitu kan. Kalau di game-game tembak-tembakan, awalnya lo cuma dikasih pistol kecil, tiba-tiba lo dikasih sniper gitu, atau lo dikasih assault rifle, supaya lo dapet tantangan baru lagi, dan musuh lo akan lebih jago lagi gitu kan. Lo dapet tantangan lagi nih. Setelah lo dapet tantangan, kemudian lo akan dikasih waktu lagi nih buat lo bisa tenang. Nah, alur pembelajaran kayak gini, itu tuh emang udah didesain detail banget sama desainer game. Jadi memastikan selama lu suka sama cerita gamenya, lu akan kebawa sama arusnya. Dan kadang-kadang kalau buat game-game yang nggak ada flow-nya, kita melakukan itu sendiri. Kayak misalkan main FIFA. Awal-awal tuh main FIFA, kayak gue tuh sempat berapa tahun nggak main FIFA gitu ya. Begitu gue main pertama kali, gue akan mulai dari level yang easy, level paling bawah. Udah nih gue udah ngerasa, oh
awal-awal udah gue kayak gue Udah jago jago lah ya. gue akan naikin ke normal. Gue naikin ke normal gitu kan, sampai sampai gue jago normal gitu, gue bisa selalu ngebantai, terus gue naikin ke hard. Dan kita pun secara tidak sadar kita melakukan itu kan di game kan. Basically menurut gue yang perlu dilakukan di belajar adalah kayak gitu. Cara lu belajar harusnya adalah pertama lu set dulu goal pertama lu apa, lu pingin mahir di apa. Biasanya marketing gitu. Gue harus jago dulu mengenali apa itu market, supaya gue bisa ngerti elemen-elemen market apa aja yang terlibat gitu. Nah, setelah gue jago, gue nggak harus langsung ke tantangan berikutnya. Ya udah, gue ikutin aja gitu. Oh ya udah, gue sekarang mau coba baca koran, baca berita dengan pengetahuan baru gue. Apakah sekarang gue bisa mencerna berita dan koran dan berita-berita ekonomi itu dengan lebih oke gitu kan? Harusnya kan iya dong. Ketika lo mulai ngerti market, lo baca berita bisnis, lo akan lebih ngerti dibandingkan ketika lo nggak ngerti sama sekali gitu kan? Jadi gitu. I see. Oke. Jadi sebenarnya apa namanya tuh, motivasi intrinsik itu juga harus apa di manage gitu ya, supaya tetap stabil gitu. Keinginan kita masih tetap terus-terusan. Dan itu bisa diatur oleh sendiri-sendiri kan, bukan oleh developer gamenya atau bukan oleh orang lain gitu ya. Iya, kan kalau misalkan hidup lo kan desainernya lo sendiri gitu kan. Yes, lo. Itu salah satu ini sih, satu yang menarik sih. Ketika kita main game, kita belajar gitu kan, yang ngedesain kurikulumnya, ngedesain flow-nya kan bukan kita. Tapi hidup kita kan sebetulnya kan kita sendiri yang bisa ngedesain. Gue pingin belajar sekeras apa, suka-suka gue kan. Gue mau secepat apa, gue mau selambat apa, ya semua suka-suka gue gitu. Dan menurut gue itu yang harus diterapkan sama orang-orang yang belajar mandiri. Terutama orang-orang yang belajar mandiri nih. Kayak di luar sekolah kan semuanya belajar mandiri kan. Emang dibantuin, ada tutorial segala macam. Sama kan, at the end of the day lo belajar sendiri. Dan ketika lo belajar sendiri, lo penting banget buat lo bisa tahu, gue pingin apa? Gue pingin belajar tuh sekencang apa, sepelan apa, sesantai apa, dengan cara apa gitu. Gitu sih. Boleh minta otaknya nggak, Mas, katanya? Aduh. Oke. Betul ya. Jadi intinya harus konsisten. Ya. Oke. Nah, gini Mas, relate sama bisnis nih Mas, atau sama kerjaan gitu ya. Nah, kalau misalkan bisnis kan motivasinya adalah, let's say, uang lah gitu ya, untuk membiayai perusahaan, untuk apa namanya tuh, operation dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan motivasinya mungkin dari luar gitu ya, bukan dari diri sendiri. Atau mungkin yang bekerja, ada kayak misalkan motivasinya ingin naik jabatan atau ingin gajinya dinaikin gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Bekerja dan berbisnis karena motivasinya tuh bukan dari diri sendiri gitu Mas. Pertama gini, izinkan gue sedikit bercerita mengenai kewibuan gue ya. Gue mau bahas Jepang lagi. Oke. Ini sorry ya, gue ini apa namanya tuh nggak ini si kameranya nggak bener nih. Oh ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, lagi gini aja. Oke. Jadi kalau kita bahas orang Jepang gitu, ini sebetulnya materi gue di kolapan lain, cuman masih relevan, jadi gue bisa cerita. Jadi kalau misalkan sekarang kita cek nih, lo boleh tebak deh, Jibril sama teman-teman lain yang boleh nebak deh. Menurut kalian, perusahaan tertua di dunia yang masih ada sampai sekarang itu usianya berapa tahun? Ratusan tahun. Ratusan itu berapa ratus gitu? 100 to 200. Oke, teman-teman ada punya tebakan lain nggak? Iya, teman-teman ada nggak yang lain? Perusahaan tertua di dunia sekarang itu usia berapa tahun? Ada yang bisa nebak nggak? Nggak tahu katanya. Ayo tebak. Dunia sekarang yang masih berdiri itu usianya sudah hampir 1.500 tahun. 1.500? Perusahaan apa tuh Mas? 1.500 tahun. Sebuah perusahaan konstruksi kecil di Jepang. Gue lupa namanya. Tapi usianya 1.500 tahun. Untuk peletakan dalam konteks ya, 1.500 tahun yang lalu ya, itu bahkan Nabi Muhammad aja belum dapat wangsit tuh di Iya, benar. 600 Masehi. Lebih tua lagi gitu. Exactly. Ini 500 Masehi gitu. Dan kalau misalkan lo lihat 10 perusahaan tertua di dunia sekarang, 5 diantaranya itu perusahaan Jepang. Nah jadi kalau misalkan yang menarik adalah
perusahaan-perusahaan Jepang ini yang udah ratusan sampai ribuan tahun ini masih berdiri sampai sekarang, itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya bukan perusahaan korporat enterprise kayak kita lihat kebanyakan gitu loh. Nah, yang menarik adalah sampai sekarang, jadi salah satu prinsip yang dipakai orang Jepang itu adalah namanya ikigai. Ikigai, Yes. kalau mungkin ada Yeah. yang pernah dengar ya, ikigai itu basically adalah menemukan passion lo dalam hidup gitu. Itu gimana caranya lo menemukan arti dalam hidup lo. Nah, kemudian, tapi kalau lo ngeliat orang Jepang sekarang ya, itu ada dua kultur yang sangat-sangat berbeda. Orang Jepang yang kerja di kantoran, itu tuh benar-benar kerja tuh kayak robot banget gitu. Yang kerja di enterprise. Mereka tuh datang pagi, pulang malam, lembur tiap hari, kerja keras, lalala, segala macem. Mereka hidup baik-baik aja. Tapi memang hidupnya cara seperti itu. Which is fine. Tapi, buat sektor-sektor bisnis yang, yang semi formal di Jepang, kayak bikin restoran, bikin hotel, kemudian bikin arsitek rumah gitu. Itu mereka tuh sangat-sangat passionate. Karena mereka adalah orang yang yang sangat menjunjung tinggi rasa bangga terhadap diri sendiri. Jadi kalau orang Jepang di sana ya sekarang tuh buka restoran, bisa sukses, itu beneran mereka tuh passionate banget buat menghadirkan makanan paling enak buat tamu-tamunya gitu. Orang yang bikin hotel tradisional Jepang tuh pengen ngasih experience yang terbaik buat tamu-tamunya. Karena mereka bisa bangga dari situ. Ketika restoran mereka bisa dimakan sama orang, semua orang senang gitu, mereka tuh bangga. Dan basically kita lihat dalam satu negara yang sama gitu ya, ada dua kultur yang sangat-sangat berbeda. Ada satu yang benar-benar passion banget, ada satu yang benar-benar ngejarnya ya udah hidup tuh lurus-lurus aja, gue kerja keras, lalala segala macam. Dan ini juga berlaku juga buat di sini gitu sebetulnya kan. Kadang-kadang menurut gue banyak banget orang permasalahkan, oh gue gak kerja sesuai passion, oh gue kurang punya motivasi dalam bekerja. Sebenarnya nggak masalah juga gitu loh. Tidak semua orang harus jadi pengusaha. Kalau lo mau kerjanya di perusahaan enterprise gitu kan, multinasional atau di BUMN, nggak apa-apa banget. Yang lo perlu lakukan cuman ya udah lo kerja setiap hari, ikutin kata bos lo tunggu waktu promosi, lo tingkatkan nilai lo, which is nggak apa-apa. Nggak ada yang bisa bilang itu salah gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa banget sih Jip, kalau misalkan orang yang emang pingin hidupnya tuh lurus-lurus aja gitu, ngejar karir, ngejar promosi, itu nggak apa-apa banget. Dan mungkin kalau misalkan emang mereka mungkin di kerjaannya ngerasa, mungkin buat orang-orang kayak kita gitu ya, pengusaha gini kan agak uring ya kerjaan kayak gitu ya. Tapi orang-orang kayak gini juga biasanya akan punya hal-hal lain ya, di mana mereka bisa have fun gitu kan. Which is, itu fine banget. Nah sebaliknya, kalau misalkan kayak pengusaha gitu kayak kita, motivasinya, basically bisnis juga macam-macam. Ada yang orang bisnis ya buat cari uang. Bahkan perusahaan sendiri ada macam-macam kan. Ada yang ngejarnya valuasi, ada yang ngejarnya profit, ada yang ngejarnya growth, ada yang ngejarnya apa. Yes, gitu. Banyak bervariasi. Iya, tapi gue personal dan tim 1%, kita sih apa ya? Kita lebih menekankan bahwa 1% itu adalah kita lakukan dengan fun gitu loh. Jadi kayak duit itu ya bentar aja gitu. Ya kita ngincer growth segala macam gitu. Cuman buat kita yang lebih penting adalah impact ya, gimana caranya. Sebenarnya biar senang aja sih, dan emang impact itu kalau buat gue personal, impact itu fun buat gue. Ketika gue bisa ngajarin orang, gue bisa bantuin orang lebih baik, itu fun buat gue. Dan emang basically gue nyari kesenangan doang gitu. Kenapa gue bikin 1%? Ya supaya tadinya itu gue bisa bantuin 1-2 orang dengan cara ngobrol, oh gini loh cara lo bisnis lo gitu. Sekarang gue that's why alasan Mas keluar dari Zenius ya? Gak boleh sebut mantan. Oh, gak boleh sebut mantan. Oke, tapi sebetulnya tapi kayak ya udah sebut aja lah. Tapi di perusahaan gue sebelumnya pun itu gue juga sama aja gitu. Kenapa gue masuk itu? Bukan gue masuk korporat, karena emang gue suka ngajarin orang gitu kan. Dan ketika gue di sana, ya yang gue lakukan adalah gue ngedesain produk sedemikian bagus supaya anak-anak tuh bisa belajar dengan baik. Jadi gue tuh udah udah dari umur berapa ya? Mungkin udah sejak 7-8 tahun terakhir gitu. Gue tuh tidak merasa bahwa pekerjaan gue tuh buat cari uang. Gue tuh merasa gue menyalurkan passion gue aja terus dibayar. Tapi nggak apa-apa. SpongeBob. Itu gue gitu. Kenapa? Mirip SpongeBob. Yoi. Tapi nggak apa-apa banget gitu. Nggak semua orang harus hidup kayak gini. Kalau kalian lebih pingin financial security, mau kerja di perusahaan besar, nggak apa-apa banget gitu loh. Gitu. I see. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalkan motivasinya uang atau dan sebagainya gitu. Tapi baik lagi ke diri sendiri ya Mas ya. Motivasinya apa? Iya. Dan bahkan kadang-kadang gini ya, kalau ngomong uang gitu ya, yang gue amati adalah orang itu jarang banget bisa ngejar passion sebelum mereka bisa mencapai financial security. Kayak
kayak tadi gue bilang kan, gue baru mengalami ini mungkin 7-8 tahun terakhir gitu. Pada saat apa? Itu pada saat gue sudah merasa bahwa tambahan uang yang gue dapat itu tidak lagi membuat gue bahagia, membuat gue lebih bahagia gitu. Of course kalau di awal-awal gitu ya, di awal-awal tuh ya udah gue kerja ya udah buat naik jabatan, naik promosi sampai gue dapet duit cukup gitu. At some point gue promosi, gue dapet duit lebihnya banyak, tapi gue tidak terlalu bahagia. Di situ gue sadar bahwa oh ini kalau gue mau lebih bahagia dari ini, udah ini bukan masalah uang lagi gitu kan, gue harus cari yang lain. Di situ gue baru mulai cari passion segala macam. Which is secara teori memang orang itu tidak bisa mengejar self actualization. Ini teori Maslow ya, self actualization sebelum dia tuh punya security. Jadi buat kalian yang sekarang juga memang secara finansial belum merasa secure, financial security itu gampang. Intinya adalah lo tahu bahwa kalau misalkan bulan depan lo masih bisa kerja, kebutuhan lo terpenuhi, kemudian kalaupun lo dipecat sama kantor lo tahu lo punya tabungan atau mungkin lo punya skill yang lo bisa dengan cepat cari kerja baru, itu financial security. Kalau kalian belum capai itu, nggak apa-apa banget buat kalian belum ngejar passion kalian sekarang gitu. Karena ketika secara financial lo belum secure gitu, contohnya apa? Contohnya lo punya anak istri, terus habis itu atau lo mesti ngebiayain orang tua lo gitu. Lo mengejar passion susah gitu. Kenapa? Karena ketika lo ngejar passion, ketika bikin usaha kayak gini ya, itu sangat mungkin bahwa kita tuh gagal. Ada masa di mana kita nggak bisa menggaji diri kita sendiri gitu karena harus menggaji anak buah kita gitu kan. Tapi kalau misalkan lo masih terbebani dengan apa namanya dengan anak lo, dengan orang tua lo segala macam dan lo belum simpanan buat mereka, lo pasti stres, nggak mungkin bisa gitu. Jadi santai aja buat kalian masih muda yang rasa aku mau kejar passion gini. Kalau lo punya tanggungan nanti aja, nggak apa-apa kok, masih panjang hidup lo. Masih ada 10 tahun lagi ya, kalau masih muda. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas sebelum ke Q&A, karena kita masih punya 20 menit untuk Q&A. Okay. Nah, boleh di-share nggak Mas kira-kira do or don'ts-nya bagi teman-teman yang mau menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya? Apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan? Oke, step by step nih. Yang pertama adalah lo harus tahu cara belajar efektif buat lo masing-masing. Kayak tadi ya, kalau misalkan tadi gue jelasin kan, ketika lo main game, itu flow belajarnya diaturin sama desainer game. Itu aman. Tapi buat hidup lo sendiri, lo harus tahu cara belajar paling efektif. Tiap orang beda-beda. Gitu. Gue punya teknik belajar sendiri, teman-teman gue punya teknik belajar sendiri, dan banyak banget orang yang mikir cara belajar itu satu, yaitu baca buku dia valid. Enggak. Cara belajar itu ada banyak banget. Cara belajar gue kayak gini. Ini mungkin ada yang mau ikutin, boleh banget. Dan menurut gue ini efektif banget. Ini bikin gue belajar cepat banget. Cara gue belajar, pertama harus mulai dengan sebuah pertanyaan. Contoh nih, gue mau belajar mengenai motivasi intrinsik gitu. Gue mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu motivasi intrinsik? Yang pertama gue buka adalah, kalau nggak kamus, Wikipedia gitu. Ngejelasin dulu cara garis besar. Oh, ini tau motivasi intrinsik. Dasarnya. Dari situ udah kan, ketika gue baca, secara, oh gue kurang lebih ini gambarnya. Tapi kan gue akan muncul pertanyaan berikutnya loh. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ya udah, dari situ gue akan bikin pertanyaan tambahan. Gue cari lagi, mungkin gue beli buku, mungkin gue baca jurnal, segala macam. Tapi caranya kayak gitu. Lo mulai itu dari pertanyaan, lo jawab pelan-pelan. Itu cara gue. Kalau ada orang yang punya cara yang lain, ya boleh banget gitu, terserah. Tapi pertama lo harus tahu cara belajar lo. Yang kedua, lo harus spend waktu buat hidup lo. Buat diri sendiri maksudnya. Sama kayak main game gitu kan. Lu butuh waktu buat lu bisa main game sendiri. Buat lu bisa belajar, buat lu mau punya motivasi intrinsik, ya lu harus punya waktu buat lu spend buat eksplorasi. Kalau misalkan lu nggak tahu gitu, intinya gini, kan basically kan nyari-nyari itu kan adalah ya ini kayaknya menyenangkan buat gue terusin, gue suka. Tapi kan lu harus nyari kan. Kalau misalkan mungkin kayak 1 tahun yang lalu ada bidang yang lu belum tahu gitu, dan lu penasaran ya lu cobain aja, lihat, oh menarik nih segala macam. Lu coba belajar pakai cara belajar efektif lo, oh ternyata lu bisa jago di situ. Dan biasanya kan kayak tadi kita udah bahas ya, ketika orang udah mulai jago, dia akan merasa mulai senang nih, oh gue suka nih ngelakuin ini gitu. Jadi gitu, kuncinya tuh cuman belajar efektif, eksplorasi. Udah, gitu aja sih. Nanti at some point lo akan nemu sesuatu yang, oh ini gue suka banget ya, udahlah gue jalan aja terus nih, ya udah. Gitu. Sih. Kalau don'ts-nya apa Mas? Apa yang nggak boleh dilakukan Mas? Apa yang tidak boleh dilakukan? Menurut gue yang tidak boleh dilakukan adalah jangan, bentar gue cari kata-kata yang normal. Don'ts itu adalah, kata-kata gue agak kasar kalau di kelas. Jangan apa ya, menurut gue jangan coba loncat. Jadi gini lah, misalnya kayak jangan buru-buru. Nah,
Jangan Ya, jangan buru-buru buru-buru. dan melompati langkah yang ada. Kayak Step misalkan by step ya Mas ya. lu main FIFA, step by step, Hmm. lu main FIFA Hmm. gitu, lu udah berapa tahun nggak main FIFA gitu, lu tiba-tiba langsung mainnya yang levelnya All Star, mati lu pasti. Lu akan kalah pada game pertama, kemudian fuck, gue nggak suka game ini, gue berhenti aja mainnya gitu kan. Gitu, jadi jangan lompat. Satu tuh jangan lompat. Yang kedua, sangat besar kemungkinan bahwa apa yang sekarang lu nggak suka bisa jadi lu suka di masa depan. Suka. I see. Ya kan mungkin kayak kayak ya udah sekarang lu belum ngerti-ngerti banget gitu kan, kita kan kayak tadi kan kita suka sama apa yang kita jago, kita sekarang belum jago nih. Nah terus bisa aja ternyata di masa depan setelah kita, oh gue udah mulai jago nih kayak sekarang, ya udah dicoba lagi bakal suka lagi. uh, Again, sorry, contoh gue game semua hari ini. Jadi kayak dulu gue tuh nggak suka banget game yang FPS, yang tembak-tembakan, gue nggak suka banget karena gue nggak jago. Gue gak jago. Zaman-zaman dulu gue sekolah main CS segala macam, asli gue gak jago sama sekali. Tapi beberapa tahun yang lalu gue nemu sebuah game yang maksa yang gue suka banget ceritanya, dan gue terpaksa mau nggak mau gue main FPS di situ karena emang game tembak-tembakan gitu di luar daripada petualangannya. Ya udah gue terpaksa belajar dong karena gue suka banget sama ceritanya. Terus setelah itu gue jadi mulai mahir, gue coba main game FPS, gue jadi mulai suka gitu. Jadi emang sesimpel itu aja sebetulnya. Lo akan suka sama hal yang lo jago. Jadi kalau sekarang lo belum jago dan lo belum ke sesuatu, ya nggak apa-apa. Mungkin tahun depan lo jadi jago, terus lo coba lagi apa yang pernah lo lihat, ya jadinya lebih enak gitu sih. I see. Jadi don'ts-nya adalah jangan buru-buru ya, jangan loncatin Jangan step. Jadi buru-buru. step by step aja, nikmati prosesnya. Ya. Don't cheat. Kalau di game. Oke, kita masuk ke Q&A paling ya, Mas. Boleh. Ya, silakan teman-teman yang mau Q&A, tinggal di komentar aja, di komen di bawah. Ini saya bacain yang atas dulu ya Mas ya, mungkin tadi ada banyak pertanyaan yang belum dijawab. Boleh. Nah, ini, Ini kenapa banyak yang nanya soal masturbasi ya? Kalian tuh kenapa sih? mungkin itu pembahasan lo next ya Mas ya? Pembahasan gue berikutnya tuh tenang aja, ada kok. Minggu ini. Nanti tungguin ya kalau untuk masalah hal itu mungkin di live selanjutnya. Nah, dari sindu.hk, bagaimana cara menumbuhkan rasa menumbuhkan dan menjaga rasa penasaran? Bagaimana cara menumbuhkan dan menjaga rasa penasaran? Yes, betul. Gue gak susah jawabnya karena gue dari kecil penasaran gitu. Gue gak ngerti gimana belajar soal tapi bentar ya, mikir bentar. Gue berusaha berempati ya. Oh, sebenarnya ada hal-hal yang gue nggak penasaran sih. Itu biasanya emang yang gue biasanya nggak penasaran sama hal yang gue tahu gue nggak suka sih. Dan ya kadang-kadang gue nggak suka ya gara-gara gue nggak jago aja gitu. Jadi contoh paling gampang kayak gue nggak suka film horor. Ya karena nggak enjoy aja gitu nontonnya dari dulu kan. Jadi kalau ada sebenarnya gini nggak sih Mas, penasaran itu gara-gara kita tertarik nggak sih Mas? Betul sekali. Sih. Jadi sebenarnya yang perlu dibenahi adalah rasa ketertarikan itu, dan kita nggak bisa maksa rasa penasaran, benar nggak sih Mas? Kayaknya sih iya deh. Karena ya kayak tadi gue nggak suka dengan sesuatu, ya gue akan penasaran juga gitu kan. I see. Oke, jadi sebenarnya untuk menjaga rasa penasaran adalah kitanya harus suka dulu ya. Ketika kita suka dan ada satu hal yang susah ya kita alami, kita pasti penasaran dan kita pasti coba untuk solve problems itu gitu. Gitu sih ya mungkin. Dan balik ke yang tadi kan, gimana cara lo bisa suka sesuatu, itu adalah ketika memang lo terus explore, terus mencari hal baru, dan kemudian juga lo sambil mengimprove terus diri lo gitu. Jadi supaya lo bisa jago di hal-hal baru, which is ketika lo jago lo akan suka gitu sih. I see. Nah, ini dari Hadiah YIN, tadi related juga dengan rasa penasaran dan motivasi. Hal yang paling susah dilawan adalah rasa malas. Nah, gimana sih caranya melawan rasa malas itu sendiri? Kita misalkan udah penasaran nih Mas, tapi aduh malas nanti aja deh gitu. Itu gimana sih Mas? Cara how to handle it? Sebetulnya tergantung rasa malas itu berapa lama. Pertama, kalau misalkan malas itu cuma ya udah lu malas hari ini gitu, terus besok lanjut, buat gue tuh nggak apa-apa banget. Kadang-kadang tuh kita terlalu orang tuh terlalu serius, terlalu ambisius dalam berprogres.
Jadi ketika mereka, aduh hari ini gue nggak berprogres sih, gue malas lah, udah terus gue nyerah gitu kan. Padahal sebetulnya gagal tuh biasa banget. Kayak ya udah lu pengen melakukan sesuatu tiap hari selama seminggu, lu gagal sekali ya lu masih sukses 6 gitu kan. Dan emang tapi kadang-kadang orang tuh make a big deal di satu yang gagal itu, terus ya udah jadi malas gitu kan. Jadi buat gue lu malas 1-2 hari itu biasa banget, semua orang melakukan itu. Ada kalanya di mana gue malas gitu, semua orang kayak gitu kok. Bahkan orang paling serius yang pernah gue kenal hidup gue pun ada kalanya mereka malas ngapa-ngapain, ya nggak apa-apa banget gitu loh. Cuman yang penting nanti begitu ada waktu tinggal balik lagi aja, oh lanjutin lagi lah yang kemarin gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau malasnya berkepanjangan, itu biasanya lu perlu ingat balik motivasi lu melakukan itu semua gimana. Ini gue banyak temuin, ini biasanya terjadi di orang-orang yang belajar skill baru. Terutama skill musik, ini ngaruh banget. Jadi, ya ketika lu belajar alat musik baru ya, lu pasti akan mulai dengan suara yang sangat-sangat nggak enak. Terus, yes, betul. Suara tuh gak enak banget ya pokoknya. Lo main pertama kali main gitar pasti bunyinya jeber gitu kan. Nah cuman yang perlu diingat adalah bahwa lo tuh melakukan itu buat apa. Karena gampang banget orang menyerah kayak, aduh gue gak enak banget nih, suara musik gue tetap gak enak udah setelah sekian lama mencoba. Nah gue pun sudah pernah mengalami itu berkali-kali gitu, dan banyak orang melakukan itu. Dan biasanya kunci supaya kita bisa bertahan adalah, ini spesifik musik ya, gue rekam latihan pertama gue sama latihan di kesekian gitu. Sama-sama nggak enak, tapi beda nggak enaknya. Kayak pertama kali itu udah nggak karuan gitu kan. Ntar kalau setelah seminggu, 2 minggu, sama-sama nggak enak, tapi sudah lebih baik. Dan progres itu selalu ngingetin gue bahwa, oh ternyata usaha gue kemarin yang gue nggak suka itu ternyata ada hasilnya. Dan itu gue akan lanjut lagi. Itu sih. Jadi penting banget buat keeping progress. Dan ingat kenapa lo melakukan sebuah hal, karena ketika lo malas, ketika lo kehilangan motivasi, ingat balik ke situ, ingat bahwa lo sudah berprogres, bahwa lo bisa, bahwa lo pengen melakukan ini buat sesuatu gitu. Oke. Jadi itu ya cara mengatasi malas ya. Oke. Nah selanjutnya nih dari Anas Febri. Tadi kan Mas pernah sempat nyinggung masalah ikigai ya, karena ikigai itu related sama motivasi dalam hidup kita gitu. Nah, gimana kita tahu kalau kita udah mencapai ikigai kita, Mas? Gimana cara lo tahu ketika lo mencapai ikigai lo? Ini pertanyaan susah. Ini pertanyaan yang sering. Apa KPI-nya apa? Kadang-kadang juga, basically ini pertanyaan kayak gini tuh variasi banyak banget. Sering banget orang nanya ke gue, gimana cara tahu kalau kita udah nemu ikigai? Gimana cara kita tahu kalau kita udah nemu passion kita? Gimana cara kita tahu kalau kita udah nemu jodoh kita gitu? Dan jawaban gue adalah, lo akan tahu ketika lo udah nemu. Simple. Ketika lo nemu passion lo tuh adalah saat dimana ketika lo bisa ngelakukan sesuatu dan lo senang banget, terus habis itu lo bisa lupa sama hal sekitar lo, itu passion lo. Ketika lo udah siap buat meninggalkan semua hal cuma buat melakukan sesuatu, itu passion lo. Ikigai adalah gitu, ketika lo bisa bekerja dengan senang, dengan lo bisa bangga sama pekerjaan lo bisa hidup tenang segala macam, itu ikigai lo. Ya gitu aja sih sebetulnya. Jadi ya gak usah overthinking, gak usah bikin KPI segala macam. Karena apa? Karena hal-hal kayak passion gitu, itu kan nggak ada nilainya tuh. Yang tahu tuh kita sendiri, dan itu sangat-sangat subjektif. Kalau lo memaksa bikin sebuah target, sebuah angka, lo stres sendiri gitu. Nikmatin aja. Gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, itu masalah ikigai ya. Ini masalah lagi tentang belajar nih Mas. Dari Prasagung, cara agar tetap bisa termotivasi dalam belajar. Soalnya belajar itu kayak tuntutan pekerjaan Mas, atau sekolah gitu, bukan sesuatu yang kita mau. Jadi ada obligasi dari luar yang menyebabkan kita tuh harus belajar gitu, atau bekerja gitu. Nah, gimana caranya kita bisa termotivasi untuk melakukan hal tersebut gitu? Kalau misalkan let's say sekolah gitu, ya balik lagi, lu sekolah buat apa sebenarnya gitu kan? Cari why-nya ya Mas? Cari why-nya. Nggak apa-apa banget kalau misalkan motivasi itu ekstrinsik, kayak lu sekolah buat apa sih gitu kan? Oh gue sekolah biar gue bisa lulus, biar gue bisa kuliah. Terus lu belajar keras biar lu bisa ikut UTBK, SBMPTN buat apa sih? Oh biar gue bisa masuk UI, gue bisa masuk ITB, nanti hidup gue di belakang jadi sukses gitu. Kenapa gue harus kerja, kenapa gue harus belajar di kantor sih? Oh supaya lu bisa promosi. Itu nggak apa-apa banget. Lu inget balik aja gitu, untuk kerja buat apa? Dan kalau emang itu tuntutan dan lu butuh, ya lakuin aja. Nggak apa-apa banget buat kalau motivasinya memang efektif seperti itu.
Tapi ya nanti kalau misalkan lo pengen motivasi intrinsik ya itu hidup yang totally beda gitu loh. Maksud gue kayak tadi udah gue jelasin kan. Uh, Kalau lo hidup di enterprise gitu, lo ngejar jabatan, lo ngejar ke atas, ya nggak apa-apa banget motivasi ekstrinsik. Kalau mau intrinsik ya udah lo keluar aja bikin startup gitu kayak gue. Cuman of course ini juga datang dengan berbagai risiko gitu. Mungkin Jibril juga udah ngalamin Yes, betul. gimana Betul. stres ya kan ngalamin ngebuka bisnis dari awal, bikin Yes, traction betul. lah, ngatur cash Betul. flow, stres juga Macam-macam. gitu loh. Stres banget. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah ya motivasi dari luar juga apa namanya Kenapa? tuh untuk belajar ya. Dan itu baik, asalkan baik ya Mas ya. Asalkan Yes. tujuannya inline Nah, sama asal lo. sesuai dengan yang kita suka ya, betul. Oke, Nah, selanjutnya nih Mas. yang kita mau Hmm. kadang-kadang tuh Oke. yang kita mau belum tentu kita suka gitu. Kayak contohnya Gimana Mas? contoh kayak kuliah. Gue Hmm. rasa sebagian besar anak SMA itu nggak tahu kuliah itu menyenangkan atau enggak gitu. Mereka mau aja, Yes. suka belum tentu gitu. Benar. Gue udah tahu. Apalagi kalau misalkan lu coba lu masuk ke universitas negeri yang cukup kompetitif gitu ya, kayak lu bercita-cita, wah gila gue kalau bisa masuk UGM gede, oh semester pertama lu stres semua. Oh ternyata begini kuliah, tidak seperti yang gue bayangkan. Tapi kan paling enggak dulu pas lu kuliah, pas lu sekolah, lu belajar buat UTBK, lu termotivasi kan? Ya karena lu tahu apa yang lu mau. Gitu. Terlepas lu tahu atau enggak, bakal lu suka atau enggak, tapi lu mau sesuatu gitu aja sih. I see. Oke. Oke, jadi jelas ya, motivasi itu nggak apa-apa dari luar, asalkan yang kita suka. Yes. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Sandra underscore Arumi. Kak mau nanya, kalau keadaan yang buat kita harus melompati proses itu gimana? Jadi misalkan harusnya kan step by step ya, Mas ya. Tadi ini ada satu hal yang kita tuh harus melewati itu, misalkan saya anak orang kaya lah gitu Mas. Anak orang triliuner, jadi mungkin yang tadinya kita harus punya mungkin skill komunikasi untuk pitching, untuk membiayai usaha kita gitu. Jadi ini nggak perlu gitu. Mungkin kita udah punya model sendiri yang step itu kita bisa lewatin gitu. Itu gimana Mas cara handle itu gitu? Handle apa ya? Handle apa namanya tuh? Ya kita ngelewatin itu. Pasti kan ada proses yang lewat tuh Mas. Jadi mungkin ada satu ibaratnya kalau misalkan tangga itu ada satu tangga yang keropos gitu Mas, belum kebangun gitu. Itu buat gue itu adalah utang. Kayak misalkan kayak tadi lu contohin gitu ya, utang. Kayak lo buka startup tapi lo nggak perlu cari modal gitu, simply karena ya udah lo bapak lo triliuner, jadi lo nggak perlu cari, lo nggak perlu fundraising, lo dapat duit sendiri gitu kan. Tapi kan ada banyak skill yang sebenarnya dibutuhkan buat fundraising gitu. Lo perlu memvalidasi model bisnis lo perlu melakukan, lo perlu prototyping, lo perlu UX research, lo perlu develop modelnya segala macam. Nah, jadi skill-skill yang nggak lo pelajari buat pitching, buat fundraising ini itu hilang gitu dari kemampuan lo. Padahal harusnya orang kalau udah jalan startup minimal beberapa skill itu pasti dipakai. Contoh paling gampang adalah lo bikin bisnis model. Semua pengusaha itu harus bisa bikin bisnis model gitu. Kalau enggak ya itu namanya cuma asal dagang doang gitu kan. Tapi kalau misalkan lu nggak pernah divalidasi kemampuan bisnis model lo karena lu nggak pernah fundraising, nah begitu lo ngambil minta duit bapak lo dikasih $1 juta gitu kan, bisnis model lo nggak teruji. Nah di situ masalah lo muncul di situ. Oke, ternyata jadi yang nguji lo tuh bukan investor, tapi yang nguji lo adalah pasar. Karena begitu lempar bisnis model ke pasar terus nggak laku gitu kan, nah udah lu harus belajar itu. Jadi gitu sih, buat gue itu cuma utang aja. Nanti cepat atau lambat ketika itu dibutuhkan ya lo akan belajar lagi. Harus di fix lagi ya Mas. Lu belajar sukses atau enggak itu lu lihat urusan belakangan gitu. Gitu sih. I see. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Mas menarik nih. Dari Latifa Inozazuri. Nah, kira-kira mungkin nggak sih Mas, kalau motivasi intrinsik itu bisa berubah-ubah atau mungkin malah nambah? Hal yang disukain bisa banget lah, bisa banget. Maksudnya ya kan 1% tuh emang konsepnya adalah tiap orang tuh bisa berubah paling nggak 1% tiap harinya gitu.
ya apa yang menurutku sekarang menarik, kita tahu kalau tahun depan orangnya lo berubah sebagai manusia, yang lo sukain akan berubah gitu kan. Jadi yang memotivasi lo akan pasti berubah, which is that's fine. Itu sesuatu yang normal. Kalau kalau keinginan lo berubah, itu artinya lo berkembang gitu aja sih. Oke. Nah, ini mungkin last question ya, Mas ya. Ini menarik sih, Mas. Gimana? Mungkin karena dampak corona juga mungkin ya, dan apa namanya itu it's happening juga untuk teman-teman yang bekerja dan bisnis. Nah, kira-kira sebenarnya ini um, sedikit related, tapi lebih ke related masalah mental sih sebenarnya, Mas. Nah, kira-kira Gimana tuh? Kak gimana sih caranya ngilangin rasa takut jadi pengangguran gimana? Pengangguran nih, Mas. Hmm. Hmm. Oke, ini Harusnya kita takut dengan pengangguran, Mas? jadi gini, Hmm. gue banyak orang yang menabung karena mereka takut suatu saat mereka dipecat, mereka menganggur, jadi mereka harus punya tabungan dalam bentuk uang. Which is itu nggak apa-apa banget. Cuman masalahnya berapa banyak sih lo bisa nabung gitu. Orang-orang kan paling nabung 3 bulan, 4 bulan hidup tanpa pekerjaan gitu ya. Tapi kalau lo kayak sekarang, ketika lo corona gini segala macam, nggak ada jaminan dalam 3-4 bulan lo bisa dapat kerja lagi. Jadi gue sebenarnya orangnya tidak terlalu suka, gue hampir nggak punya tabungan dalam bentuk uang. Ya gue bisa punya uang, biasa gue invest apa gitu ya. Jadi gue hampir Aset ya? dalam bentuk uang. Hmm. Tabungan gue bentuknya skill. Wah. Jadi gini, menurut gue yang paling penting buat ditabung itu adalah skill. Karena kalau misalkan lo dipecat sekarang, lo jadi nganggur gitu ya, tabungan lo cuma bisa menghidupi lo sekian bulan. Tapi kalau lo punya tabungan dalam bentuk skill, lo dipecat sekarang, lo tahu dengan pasti gue akan kerja lagi dengan cepat. Jadi dan itu yang menurut gue harus banget dipelihara sih, kemampuan bahwa gue punya skill-skill tertentu. Contohnya gini, kenapa gue sekarang sangat-sangat santai soal masalah tabungan, gue punya tabungan segala macam, karena sejak beberapa tahun yang lalu gitu, gue tahu bahwa gue punya satu skill khusus yang kalaupun perusahaan gue bangkrut, gue lagi malas buka bisnis atau apapun, gue tinggal ngelamar kemanapun, gue minta gaji sekian gitu, pasti nerima, orang pasti nerima. Dan skill-skill kayak gitu harus banget lo tabung gitu loh. Jadi itu salah satu alasan lagi kenapa lo harus jadi lifelong learning sih, dan kalau bisa lo punya skill-skill vocational gitu kan. Jadi lo ngambil sebuah skill di luar sekolah gitu kan, itu kan skillnya cukup banyak ya. Kayak kemarin gue sempat baca ada skill jadi SEO gitu, jadi SEO expert. Nah itu kalau jadi SEO expert ya, lo mau dipecat selama lo punya skillnya, lo besok kelamar selalu ada perusahaan yang dibutuhin ya, dibutuhin gitu. Atau enggak bahkan kalau buat backingan, lo bisa sesimpel belajar jadi barista deh. Banyak banget aku pernah ngeluarin juga course jadi barista gitu ya, atau enggak? Iya. Ada. Nah, lo bisa jadi barista. Mungkin barista penghasilannya tidak sebesar ketika lo kerja di perusahaan multinasional gitu. Tapi kalau punya skill jadi barista, kapanpun lo dipecat, lo mentok nggak dapet duit gitu kan, lo tinggal ngelamar jadi barista di sebuah kafe, selesai. Nah, jadi kemampuan skill praktikal kayak gini yang penting banget buat kalian tabung gitu loh. Gitu. I see. Oke, jadi sebenarnya tabungan yang paling bernilai adalah bukan aset rumah, bukan aset, karena itu bisa habis ya, uang dan sebagainya. Betul. Tapi kalau knowledge tuh bisa nambah terus ya. Seperti gitu. Oke, it's a wrap. Itu terakhir ya, mungkin tadi pertanyaan terakhir. Ini beberapa, sorry Jip, ini banyak yang nanya lanjutan dari jawaban gue barusan. Gue jawab. Oh boleh. Silakan. Oke, skill apa aja yang buat tahu skill apa aja yang dibutuhkan adalah lo buka Kaliber, lo buka Jobstreet, lo buka JobsDB, lo lihat lowongan apa yang dicari sama orang. Simple ya. Ini dan by the way, tabungan itu sesuatu yang jadi gini. Skill gue yang gue simpen, yang gue tabung sampai sekarang itu adalah skill programming. Gue bisa bikin mobile app, gue bisa bikin aplikasi back-end buat bank segala macam, gue bisa. Pernah gue pakai, hampir enggak. Tapi selalu gue asah gitu loh. Asahnya gimana? Simpel aja gitu. Gue setiap sekian bulan kali, gue tahu, oh ini ada update nih di dunia teknologi gitu. Udah, gue coba bikin app buat gue sendiri. Sesimpel supaya skill gue tuh nggak hilang. Jadi kapanpun tiba-tiba gue capek bisnis, gue mau kerja, gue ngelamar kemana pun, gue masih punya skill paling up to date.
kepake enggak, ya itu tabungan aja. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang penting banget sih buat kalian pelihara. Oke? Jadi cari di Oke. lowongan, kemudian pilih satu, pelihara terus. Oke, jadi sebenarnya untuk apa namanya tuh skill upgrade atau skill apa namanya tuh update skill gitu ya. Itu tuh kita bisa Hmm. apa cari-cari di apa lowongan pekerjaan gitu. Karena itu biasanya suka ada baru-baru ya Mas, kayak SEO terus Iya. kemudian ada macam-macam gitu. Sekarang tuh ada banyak lah variasi-variasi pekerjaan gitu ya yang harus kita Iya. kuasai skillnya gitu. Bahkan mungkin Iya. digital marketer dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Jadi kita harus Oh, harus sekarang digital harus marketer bahkan udah jadi bercabang-cabang gitu kan, iya ada digital betul marketer betul yang cuma ngurusin apa betul betul gitu. betul. Jadi yang namanya teknologi dan namanya pekerjaan tuh sekarang apa namanya itu perkembangan luar biasa pesat banget gitu. Yang saya tuh pernah baca Mas kayak dari Akar ya Mas Akar. Jadi beliau tuh kayak ini skill yang paling dibutuhi 2022, tapi ternyata happeningnya tuh di 2020 gitu. Jadi cepet banget gitu, cepet-cepet banget gitu. Oke. Dan yang paling make sense adalah sekarang karena gini, sebenarnya kan trennya udah kelihatan ya dari 2018 tuh udah Hmm. kelihatan bahwa makin lama pekerjaan tuh bakal makin mengarah ke teknologi. Hmm. Hmm. Karena emang tren industrinya gitu kan, semua sekarang going online gitu. Nah, apalagi sekarang dengan lockdown kayak gini, itu bakal lebih cepat lagi nih buat kita dipaksa adaptasi ke skill-skill yang berhubungan banget sama teknologi. Sekarang kan mulai banyak tuh perusahaan-perusahaan yang udah WFH selamanya gitu, gue kerja dari rumah aja. Nah, ya udah, jadi udah ketahuan nih kisi-kisinya. Kedepannya teknologi bakal makin hype, atau mungkin yang lain juga juga apa gitu, lo bisa cari di lowongan kerja, pelihara skillnya. Oke, oke. Sebenarnya kalau dilanjutin panjang banget ini Mas. Atau kita lanjutin ke part 2 nih Instagram live-nya. Coba komentar kalau misalnya tertarik untuk part 2-nya mungkin kita bisa lanjutin ya Mas ya. Kita consider bisa Silahkan. lanjutin lah. Oke, Ah, ini paling menarik nih. Ini ada pertanyaan. Waduh. Ini pertanyaan buat Silakan lu. silakan silakan Mas. Kalau masih Kalau ini. skill yang dibutuhkan beda dengan latar belakang pendidikannya gimana gitu. Nah, coba tanya Jibril latar belakang pendidikannya apa, kerjanya apa sekarang. Gua latar pendidikannya ekonomi Islam dulu. Dan sekarang masih Tuh, related sekarang sih, kerjanya masih related sih. Tentang bisnis oh, kan, ada. masih related. Iya. Tapi bisa gue pusing cuy. Iya, ya. Jadi Dan sebenarnya, banyak banget kayak hmm, jadi sebenarnya ya tadi ya, sih background pendidikan itu kadang nggak melulu apa bisa apa namanya forecasting masa depan kita gitu. Kadang ya, apa namanya itu ya itu apa dinamis gitu ya Mas ya. Kadang tiba-tiba kita main game gitu kan, tiba-tiba saya lulusan S1 apa terus jadi pro player ya kan. Mobile Legend who knows gitu. Jadi ya, apa namanya tuh ya jadi masalah pekerjaan dan masalah latar belakang pendidikan tuh nggak bisa integrated lah gitu. Apa namanya tuh integral gitu nggak bisa gitu. Jadi dinamis. nah gitu guys. Oke. Jadi lo mau background lo apa? Lo mau sekarang bisanya apa? Lo mau belajar aja, nggak ada yang larang. Ya itu nggak usah banyak alasan ya Mas ya. Spekalasan belajar aja lah. Ya, ini Oke. apa namanya? Kayak udah mau habis juga waktunya. Kalau kalian masih pingin ngobrol soal beginian, mungkin bisa kirim ke Instagram 1% luar sekolah. Request saya topiknya apa, ntar kapan-kapan kita bikin lagi deh part 2-nya. Iya. Tergantung kalian mau Iya. topik apa, oke? Oke. Ini banyak banget juga yang nonton ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Makasih banyak nih Mas Rizky. Thank you so much. Udah Sama-sama. mau kolaborasi Instagram Live di luar sekolah. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, Sobat LS dan Perseners. Ya. Ya, we'll see for part 2 mungkin. Oke, see you. Mungkin gitu aja Mas ya. Yep. Bye Ada guys. kata-kata terakhir mungkin? Oh, enggak, langsung aja. Kata-kata terakhir gue apa ya? Gue iklan deh. Guys, ingat Boleh, belajar silakan. itu seumur hidup. Lo kalau mau nambah skill, tinggal cek luar sekolah. Di situ ada banyak banget skill yang bisa lo pelajarin. Atau kalau lo pengen mengembangkan diri lo secara kepribadian lo, kemampuan percaya diri lo segala macam, 1%, lagi ngadain program 10 hari menuju percaya diri, cek di Instagram kita. Harganya murah banget karena lagi diskon dan lo bakal pede dalam waktu 10 hari. Cek aja. Ya, keren-keren banget. Ya. Oke. Makasih Mas Rizky. Thank you so much. Sama-sama Jibril. Ya, bye.